Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami dan juga seluruh rakyat Indonesia yang kami yakini juga mengikuti perjuangan kami dalam rangka membongkar ijazah palsu ini. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kehadiran kami di sini mewakili klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan atau lebih sering disebut dengan Roy Suryo CS dalam rangka memenuhi undangan gelar perkara khusus yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus ini juga tidak lepas dari apa yang kami mohonkan. 2 kali kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama di tanggal 21 Juli 2025 yang lalu dan yang terakhir di tanggal 20 November 2025. Yang gelar perkara dulu kami memang minta agar ada gelar perkara saat penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan yang saat itu ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan sebagai terlapor. Nah, dalam perkembangannya 12 terlapor dengan 3 klaster ini tidak semuanya menjadi tersangka. Klaster media atau klaster YouTuber itu hilang dari posisinya dan kemudian ditingkatkan menjadi tersangka 8 orang yang dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yang kami sebut sebagai aktivis, klaster kedua yang kami sebut sebagai akademisi. Kami sendiri membentuk tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan gelar perkara ini juga ada 2 sesi yang kami terima. Sesi pertama jam 10.00 WIB yakni untuk klaster pertama. Yang kami dampingi hari ini di klaster pertama adalah pertama Bapak Rizal Fadilah Sarjana Hukum, yang kedua Ibu Kurnia Triryani Sarjana Hukum selaku advokat, dan yang ketiga ada Bapak Rustam Effendi. Dan nanti akan ada lagi gelar perkara khusus di sesi kedua yakni klaster akademisi, ada Pak Rosuro dan Pak Rizwan Sianipar yang kami dampingi. Dan kami ingin jelaskan terkait gelar perkara ini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana memasukkan gajah ke lubang jarum kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sebagaimana itu ya pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani atau kalau di dunia internasional persoalan dengan kewarganegaraan yang pernah disampaikan oleh Obama. Jadi kesimpulan kami sampai hari ini kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Dan sebenarnya dalam konteks pemeriksaan umum biasa saja seorang penyidik menunjukkan barang bukti yang telah disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang mau diperiksa apakah sudah melihat atau belum. Pada faktanya saat pemeriksaan Bapak Rizal Fadilah, Ibu Kurnia Triryani, keduanya telah meminta kepada penyidik untuk ditunjukkan, tapi saat itu tidak diberikan akses dengan alasan bahwa ijazah tersebut masih disita oleh Polda dan diperiksa Bareskrim di bagian Puslapor Bareskrim Mabes Polri. Kami harapkan hari ini sudah tidak ada alasan lagi. Namun sekali lagi kami tentu saja tidak cukup memiliki keyakinan bahwa hal itu akan dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena hari ini kebijakan dari institusi kepolisian yang kita cintai ini alih-alih teguh dan konsisten mengikuti hukum, asas, prosedur, dan substansinya, tetapi berulang kali menunjukkan anomali-anomali bahkan kontradiksi.
Terakhir, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mewajibkan institusi kepolisian tunduk pada ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian, di mana ditegaskan bahwa institusi kepolisian anggotanya tidak bisa menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian kecuali dalam dua keadaan, yakni anggota kepolisian tersebut sudah pensiun atau yang kedua mengajukan pengunduran diri. Tapi lagi-lagi kita justru malah kecewa karena bukannya atau alih-alih menerbitkan peraturan Kapolri untuk mentaati konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi terakhir Saudara Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri malah mengeluarkan Perkapolri nomor 10 tahun 2025 yang substansinya justru memberikan izin kepada anggota Polri untuk menduduki jabatan 17 jabatan di kementerian dan lembaga sipil yang sebenarnya ini adalah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami datang memenuhi undangan ini bukan karena akan ada keyakinan apa yang kami mintakan akan dipenuhi oleh institusi kepolisian, tapi kami memiliki niat akan kami sampaikan kepada seluruh rakyat. Kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa di negeri ini masih ada bagian dari putra-putra terbaik negeri ini yang peduli terhadap institusi penegakan hukum di negeri ini, yang peduli terhadap kejujuran, yang peduli terhadap kebenaran, yang peduli terhadap keadilan, terus mengupayakan kebenaran keadilan itu ditegakkan meskipun anomali dan kontradiksi itu selalu ditelanjangi oleh institusi itu kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi meskipun apapun hasilnya kita tetap akan terus memperbaiki negeri ini karena kita lahir dan dibesarkan negeri ini bukan hanya milik polisi, negeri ini bukan hanya milik jaksa, negeri ini bukan hanya milik Saudara Joko Widodo, tapi negeri ini adalah milik kita segenap rakyat Indonesia. Dan terakhir sebelum nanti kepada Bang Petrus Salestinus juga Bang Gafur Sangaji, rekan Gafur Sangaji, ada 3 hal yang nanti akan kami jadikan evaluasi atau koreksi terhadap proses gelar perkara. Yang pertama dalam aspek kewenangan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau bertindak secara sewenang-wenang. Kedua, kami akan cek dari sisi proses dan prosedur. Apakah proses, tahapan, dan prosedur sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas hukum pidana, dan tentu saja kalau melanggar ini akan menjadi catatan daripada cacat prosedur. Dan terakhir terkait substansi, memang kami ingin agar secara substansi masalah yang bikin gaduh seluruh rakyat, yakni ijazah itu bisa ditunjukkan dalam proses gelar perkara. Dan terakhir, ada sejumlah anomali dan kontradiksi yang ini perlu kami sampaikan agar publik tahu. Dalam proses penyidikan dan peningkatan status tersangka itu semestinya calon tersangka diperiksa. Dan ini amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dari 8 tersangka ada satu status tersangka yang belum pernah diperiksa sama sekali. Sementara penyidik kemudian secara sepihak ikut menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Meskipun ini hanya satu tersangka, tetapi esensinya ini adalah cacat prosedur secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini satu paket. Saat pemberitahuan SPDP kita semuanya dijadikan satu dalam satu berkas. Jadi satu cacat maka seluruh prosedur penyidikan ini juga menjadi cacat. Itu yang perlu kami sampaikan meskipun nanti ada catatan-catatan lain yang kami akan pertanyakan langsung dalam proses gelar perkara khusus. Dan terakhir, kami ingin tegaskan inilah tim advokasi yang menjadi kuasa hukum Pak Roy Suryo. Ada Pak Petrus Celestinus, ada Bang Gafur Sangaji, ada Bang Jamada Gisang, ada Bang Azam Khan, ada Fitra, ada Jack Piliang, ada Herman Kadir, Baharu Zaman ya. Jadi yang semua ini adalah bagian dari tim Anwar di Bang Medi. Selain yang ada ini bukan bagian dari tim. Jadi kalau ada tim yang sudah tidak bersama kami, jadi tidak lagi bertindak untuk dan atas nama tim kami, dan kami tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang diambil ditempuh oleh tim-tim di luar yang resmi kami bentuk. Demikian, selanjutnya kami persilakan Bang Petrus Celestinus. Silakan Bang. Baik, terima kasih, saya melengkapi saja. Jadi gelar perkara khusus hari ini diharapkan supaya segala kebuntuan, terutama dari sisi kepentingan para tersangka, harus cair hari ini. Karena namanya gelar perkara itu selain memenuhi keinginan para pihak, terutama pihak tersangka, juga untuk memenuhi tanda tanya besar di publik tentang status ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu. Dan karena itu
dalam kaitan dengan gelar perkara ini, kami akan minta supaya ada satu kesempatan khusus di mana penyidik memeriksa secara konfrontasi antara tersangka dan Jokowi sebagai saksi korban, khusus tentang ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu ini, karena selama ini kan tidak pernah terbuka. Dan di dalam Perpol tentang gelar perkara itu, pasal 24 mengatur mengenai pemeriksaan konfrontasi antara saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Dan dalam hal ini kami minta saksi korban atas nama Joko Widodo supaya diperiksa, dikonfrontasi dengan para tersangka, karena dalam keyakinan para tersangka ijazah Jokowi itu disebut palsu. Ini dua kubu yang bertolak belakang sangat jauh. Momentum dalam gelar perkara khusus ini diharapkan supaya ada ruang untuk dipertemukan tersangka dengan saksi korban. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa melengkapi. Silakan Gafur. Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Jadi terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, dari sisi materi gelar perkara, tentu yang pertama kami minta kepada penyidik Polda Metro Jaya adalah adanya kepastian hukum terkait dengan objek ijazah Pak Joko Widodo yang katanya sudah disita berdasarkan pasal 39 KUHP. Kenapa perlu kepastian? Karena antara pernyataan Pak Joko Widodo kemudian dengan pernyataan Polda Metro Jaya ini kan tidak sinkron, ya. Dan hak tersangka adalah tersangka perlu mengetahui dengan barang bukti apa mereka ditetapkan sebagai tersangka. Dan ditunjukkan hari ini kepada perkara tersangka itu, ini adalah forum hukum. Ya, ini forum proses due process of law, kemudian ini pro justisia. Jadi penyidik perlu memberikan ruang kepada kami, para kuasa hukum dan kemudian tersangka, untuk bisa melihat objek ijazah yang katanya milik Pak Joko Widodo, supaya semua menjadi clear. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan barang bukti pembanding. Ijazah Pak Joko Widodo berdasarkan hasil laboratorium forensik, itu disebut identik dengan ijazah pembanding. Tentu hari ini kami juga ingin mempertanyakan dua hal. Dari sisi formilnya adalah terhadap ijazah pembanding itu adalah ijazahnya siapa? Apakah si Agus, si Tono, si Mira, si Andi, dan siapa yang disita? Kemudian apakah ijazah pembanding itu juga disita secara sah oleh Polda Metro Jaya? Dan dari sisi keabsahan juga berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium forensik, maka terhadap barang bukti pembanding atau dokumen pembanding perlu dinyatakan otentik, perlu dinyatakan absah oleh pihak yang mengeluarkan, yaitu pihak UGM. Kami minta dari penyidik Polda Metro Jaya supaya memberikan klarifikasi dan menunjukkan sisi formalitas daripada barang bukti pembanding yang disita itu, apakah 4 ijazah, 5 ijazah, atau 3 ijazah yang dijadikan sebagai dokumen pembanding dinyatakan absah tidak oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa itu penting? Karena penyidik tidak bisa mengambil barang bukti pembanding dari siapa saja. Tidak bisa mengambil dari jalan, tidak bisa orang siapa saja dipanggil untuk mendatangkan ijazahnya di sini kalau tidak pernah dinyatakan sah barang bukti itu oleh otoritas yang mengeluarkan barang bukti itu. Teman-teman Pak Joko Widodo termasuk para kuasa hukumnya kan selalu menganalogikan ini seperti mata uang. Mata uang kalau sudah dinyatakan sah oleh Bank Indonesia berarti sah. Tapi mereka lupa bahwa pembuktian mata uang berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang itu yang diduga beredar palsu baik dalam sistem perbankan maupun di dalam sistem transaksi, itu harus disita dulu oleh Bank Indonesia. Kemudian dicek, yaitu fisik umum dan fisik khususnya. Fisik umum itu seperti Dewan Gubernur yang tanda tangan, kemudian juga fisik khususnya itu misalnya seperti benang, desain atau pola mata uang tersebut. Nah ini yang selama ini ijazah Pak Joko Widodo kan tidak pernah dinyatakan asli oleh UGM. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo dan tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. Tetapi keluar dari otoritas Universitas Gadjah Mada adalah Pak Joko Widodo adalah alumni. Kami merasa bahwa pernyataan UGM itu tidak menjawab hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Karena yang dijawab oleh UGM hanyalah proses akademik. Sementara yang mereka persoalkan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP, yaitu diduga ijazah tersebut palsu, fisiknya palsu. Seharusnya UGM
menarik ijazah Pak Joko Widodo, membentuk tim khusus investigasi untuk memeriksa ijazah tersebut. Kalau kita mau menyamakan dengan pemeriksaan mata uang oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, penyidik Polda Metro Jaya juga kami minta supaya ada pernyataan keabsahan terhadap ijazah pembanding. Karena tidak mungkin ijazah pembanding itu kalau tidak sah atau kalau absah berarti kita bisa percaya hasilnya. Tetapi kalau diambil dari orang sembarangan, kemudian tanpa pernyataan absah dari pihak otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut, berarti kami pertanyakan kebenaran material daripada bukti pembanding. Jangan sampai bukti pembanding itu misalnya mohon maaf, diduga dibuat di pasar pramuka, kemudian juga diuji sebagai barang bukti pembanding, ya tentu identik dengan yang punya ijazah yang juga diduga dibuat di pasar pramuka. Oleh karena itu kami minta kepastian terkait dengan bukti dokumen pembanding. Itu tambahan dari saya, mungkin Bu Kurnia saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media dan seluruh bangsa Indonesia, saya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan gelar perkara khusus ya. Bagi saya sebagai seorang muslim, tidak ada peristiwa yang mubazir. Semua peristiwa buruk dan baik pasti baik untuk saya sebagai manusia. Oleh karena itu saya ikhlas pada hari ini dengan apa yang telah terjadi pada kami semua, yaitu dikriminalisasi. Ada sebuah azas dalam hukum pidana yang mengatakan incrimon, in criminalibus probentationes deben excessulationes, ya, yang artinya bahwa dalam peristiwa pidana atau dalam kasus pidana, maka kedudukan daripada barang bukti itu haruslah lebih terang daripada cahaya. Ini untuk menegaskan kembali bahwa hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Jadi jangan coba-coba Anda mengkriminalisasi seseorang jika Anda tidak memenuhi berbagai unsur seperti mens rea, actus reus, dan strafbarheid. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan bahwa kami sebagai orang yang taat hukum, kami akan ikuti proses ini karena ini baik buat kami, bahwa gelar perkara ini memberi kesempatan untuk ya mengoreksi daripada arah penyidikan, kemudian menganalisa sekaligus untuk melihat kecukupan alat bukti permulaan, serta memungkinkan pandangan-pandangan lintas fungsi seperti irwasum dan wasidik, serta memberi ruang bagi ahli-ahli dari pelapor dan terlapor. Oleh karena itu ini baik. Yang tidak mau tidak apa-apa, ini seperti undangan. Jadi kami dengan gembira menyambutnya dan semoga ini akan menjadi semacam pembelajaran bagi siapapun untuk tidak sembarang dalam menetapkan tersangka. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sekarang akan mengikuti gelar perkara khusus hasil perjuangan dari kuasa hukum kami prinsipal yang telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Ada 3 hal yang menjadi catatan pada kesempatan ini. Ya. Yang pertama adalah bahwa yang kita perjuangkan ini, baik prinsipal maupun kuasa hukum, itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan kami saja. Ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat rakyat bangsa Indonesia yang ingin tahu tentang status ijazah Joko Widodo. Saya kira ini spirit perjuangannya. Dengan begitu, yang kita lakukan adalah upaya demi kepentingan umum. Ini demi kepentingan umum. Oleh karena itu tidak akan ada pidananya di situ. Masa orang mencari kebenaran dari sesuatu yang diragukan oleh masyarakat rakyat bangsa, disebut pidana, disebut kriminal. Ada tidak? Tidak ada itu. Nah, pada gelar perkara khusus ini kita akan buktikan juga
bahwa tidak ada unsur pidananya itu. Yang kita lakukan mencari kebenaran dari apa yang diragukan publik. Dan kebenaran, keadilan, kejujuran adalah nilai moral hakiki yang harus dihormati. Nah, kemudian yang kedua, gitu kan, bukti bahwa tidak ada tindak pidananya, itulah gelar perkara khusus. Kalau sudah ada tindak pidana, buat apa kami capek-capek minta gelar perkara khusus? Kan sudah ada gelar perkara sebelumnya. Tapi penilaian kita, gelar perkara yang sebelumnya cacat hukum. Penegak hukum melakukan tindakan yaitu yang melawan hukum, yang menyebabkan cacat hukum. Maka ada gelar perkara khusus. Bahwa tidak ada unsur pidana di sana. Pasal-pasal yang didakwakan, dituduhkan, disangkakan kepada kami yakin bisa membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana di sana. 310, 311, pencemaran dan fitnah. Bagaimana ada pencemaran? Bagaimana ada fitnah? Kalau ijazah asli tidak ada. Masa bisa ada pencemaran, ada fitnah? Tidak mungkin. Tanya ahli-ahli hukum. Tanya mereka yang paham tentang aturan-aturan. Pasti akan jawabannya begitu. Nah, yang terakhir, tentu saja kita berjuang juga karena ini tidak ada unsur tindak pidananya. Harus dihentikan penyidikan. Hentikan penyidikan. Keluarkan SP3. Bahkan kalau sudah dihentikan juga, kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Urusan kita adalah mendesak agar pemalsu ijazah dihukum. Jokowi yang seharusnya jadi pesakitan. Dia pemalsu, pemakai, menggunakan gelar palsu. Itu sudah melanggar banyak KUHP maupun Undang-Undang Sisdiknas. Pokoknya Jokowi harus dihukum. Karena dia telah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat. Menipu masyarakat. Membohongi rakyat. Maka tiada lain, kita akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya memalsukan dokumen, menggunakan dokumen palsu, dan gelar palsu. Insya Allah akan terbukti semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rustam, terakhir Bang Rustam. Ya, sedikit. Terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Singkat aja. Kami hari ini datang kemari menyatakan siap mengikuti proses hukum yang akan berlangsung. Mudah-mudahan polisi memberikan bukti otentik, yaitu ijazah aslinya Jokowi. Nah, setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ menurut saya tidak usah jauh-jauh. Foto itu menunjukkan itu bukan Jokowi. Artinya ada pemalsuan di situ. Dan saya mendapati sendiri siapa pembuatnya. Ini penting. Kalau itu dipalsukan, pasti ada pembuatnya. Nah, semoga polisi memahami dan bertindak seadil-adilnya. Artinya kami siap dihukum apabila kami salah, tapi apakah Jokowi siap dihukum ketika dia memalsukan ijazah itu? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.